Dari yang ditanyakan tadi, tahu dari mana, itu hasil olahan saya sendiri, hasil pemikiran saya sendiri gitu. Nah, terus katanya Satrio Piningit sudah ada, emang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sampurasun. Sampurasun. Kasadayana dia kurang sadayana aya di Lindungan Allah Subhanahu wa taala, di paparinan hati nu lapang, pikiran nu jernih, selalu berpikir positif. Ya. Berjumpa bersama kami tetap di acara ini bersama saya Main, Saya Mangna, Saya Mas Kate. tetap di acara obrolan ngacapluk jelema anu lain. Aduh, alhamdulillah Mangna urang teh mun patepan deui-nya teh sangempel di dieu. Alhamdulillah. Di pasihan kesehatan. Di paparinan kesempatan kanggo silaturahmi deui sareng subscriber sadayana. Bisa Itu kumaha kabarna subscriber? mudah-mudahan sedayana dalam kondisi yang baik. Kieu mah. Aya pertanyaan cenah di subscriber. Ada pertanyaan dari salah seorang subscriber Ya, yang bertanya begini, gimana kalian bisa tahu masalah pembahasan saya yang terakhir kemarin, oh iya, yang tentang bahwa negara yang berniat menzolimi Nusantara ya, sekarang sedang sibuk-sibuknya terkena bencana terus menerus. Tuh. Nah, saya mau jelasin kenapa saya bisa tahu, gitu kan? ya, Nah, ini ya maaf sebelumnya kita ambil positif saja. ya, Ambil positif saya bahwa ibaratnya gini, petunjuk itu tidak datang langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa, tapi ibaratnya ginilah, petunjuk itu datang, maksudnya bukan dari Tuhan yang Maha Kuasa, tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan petunjuk pasti dengan ibaratnya lewat kejadian-kejadian gitu. Maksudnya bukan Allah tuh Tuhan tuh ngasih petunjuk, bukan Tuhan langsung ngasih petunjuk, ibaratnya begitu, bukan begitu, tapi melalui kejadian-kejadian yang harus kita baca gitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya tahu, gitu kan? Ya. Nah, saya bisa tahu karena yang saya pelajari itu begini. Kenapa penyakit atau wabah ini bermula dari mana? ya, Gitu kan? Ya. Bermula dari mana? Corona ini bermula dari mana? Gitu. Nah, terus kenapa sampai saat ini Nusantara masih bergelut dengan corona, dengan COVID ini? Mengapa? Sementara yang awal mula adanya COVID ini, mereka malah udah terbebas. Begitu kan? betul. Nah, di balik itu kan saya baca, apa ini virus benar atau enggak, gitu kan? Ya, Apa di balik ini semua, gitu kan? Nah, dibaca sama saya bacanya di situ, gitu. Kenapa bisa saya bilang di video kemarin begitu? Karena yang saya baca ini berbau
strategi ibaratnya penjajahan yang belum pernah terjadi di zaman Nabi gitu ya. Kenapa Nusantara ini seolah-olah tidak bisa berkembang dari zaman dulu gitu. Mungkin kitanya saja yang malas berpikir. Ada orang yang hebat berpikir, dibilang yang lain-lain gitu kan ya itu malah nah, salahnya Nusantara orang-orangnya kebanyakan begitu karena terlalu banyak makan produk luar. Yang dimaksud produk luar itu di sini apa? Ajaran. Orang-orang Nusantara tuh kebanyakan memakan ajaran luar. Kenapa tidak di dalam nih ajaran yang ada di sini gitu kan? Orang yang mendalami ajaran Nusantara asli pribumi tidak bisa dibodohi, kan saya pernah bilang tidak bisa dibodohi oleh orang pintar, karena orang pintar itu lebih bodoh dari orang bodoh. Tuh. Kita tuh harus cerdas, jangan pintar. Jadi kita bisa baca situasi. Contoh lah, Mas punya pengalaman nggak? Pengalaman tentang hujan. Iya. Nah, prediksi. Oh iya, Nah, kan ada pengalaman kan? ada. Nah, itu yang memprediksi karena seseorang tersebut memperdalam ajaran ibaratnya tentang Nusantara. Apa sih Nusantara? Akhirnya tahu prediksi tersebut tanpa menggunakan alat canggih. Iya. Gitu. Itu mah sampai sekarang saya masih kaku. Kenapa kita bisa tidak percaya diri, gitu kan? Karena terlalu banyak kita memakan produk luar. Produk luar tuh bukan hanya makanan, baju atau bukan itu. Budayanya terlalu banyak mempercayai budaya luar daripada budayanya sendiri, gitu. Ya, bener nggak? Akhirnya kita bisa dibodohi, seolah-olah budaya kita tuh terbelakang, gitu kan? Kenapa saya bilang leluhur Nusantara marah kepada negeri tetangga itu? Ya leluhur tidak terima. Yang namanya budayanya diinjak-injak, terus apalagi masyarakat rakyatnya disengsarakan gara-gara perbuatannya gitu. Nah akhirnya kenapa di sana banyak bencana? Pemerintah di sana supaya bisa merasakan susahnya atau merasakan sedihnya rakyatnya itu sendiri akan wabah ini atau bencana juga sama ya. Dibalas spontan gitu. Jaga budaya, harusnya jaga budaya di sini. Percaya diri, kita harus harus percaya diri, jangan kena provokasi gitu. Karena saya lihat tidak sedikit para ulama juga terprovokasi. Mending kayak kita orang biasa tahu bisa berpikir yang positif daripada orang yang ngerti agama tidak berpikir positif.
Karena apa? Karena termakan akan agama itu. Gitu. Akhirnya emosi bahwa kata menurut agama harus begini. Aturan pemerintah harus ibaratnya jadi di nomor 2, nggak boleh begitu. Kita harus saling ridho. Karena yang dicari Tuhan itu yang dicari Allah Subhanahu wa taala itu ikhlasnya. Kita menjalankan ibadah dengan adanya peraturan dari pemerintah supaya apa? Itu cobaan untuk kita. Kita ikhlas gak menjalankan ibadah itu dengan ada tekanan dari pemerintah? Kalau kita beribadah dengan emosi, buat apa ngikutin aturan tersebut? Di mana letak ibadahnya? Gitu kan? Betul nggak? Betul. Ibadah kan harus ikhlas, bukan karena dorongan. Kalau karena dorongan kita beribadah, buat apa ibadah? Percuma. Ini jangan ibadah. Karena yang dicari Tuhan yang Maha Kuasa itu ikhlasnya. Ikhlas dari hati yang paling kecil. Benar-benar ikhlas, itu yang dicari. Bukan karena aturan agama itu harus seperti ini, gitu kan? Bukan karena itu. Kita mematuhi aturan agama emang benar harus. Itu kan ibaratnya agama kan jalan kendaraan kita agar kita bisa beribadah atau bisa nyampe dengan atau bisa merasakan yang mana itu Tuhan, yang mana itu pencipta kita. Agama itu hanya kendaraan untuk kita sampai tujuan, gitu kan? Sekarang kita lagi dalam kendaraan, Iya. Betul. dalam agama tersebut. Kita dalam kendaraan. Emang jalan harus mulus terus? Yang namanya jalan, pasti ada yang jeleknya di jalan. Yang renyo ada gelombang. Iya. Nggak mungkin jalan mulus terus, Iya. gitu kan? Kenapa kita nggak berpikir ke sana? Anggap situasi seperti ini kita sedang menghadapi jalan yang jelek, jalan yang penuh banyak kerikilnya. Jadi perjalanan kita tidak nyaman. Kenapa tidak berpikir ke sana? Kenapa harus selalu emosi? Harus selalu kita mendapatkan jalan yang mulus terus? Ya tidak bisa. Itu bukan hidup namanya. Benar kan? Yang namanya hidup kan banyak rintangannya. Kalau nggak ada rintangannya bukan hidup. Dalam mencari sesuatu kebenaran juga ada halangan dan rintangannya. Iya. Gitu kan? Betul. Kayak saya ibaratnya nih ngomong begini, ada yang setuju, ada yang tidak. Iya, Mas. Bisa jadi banyak yang tidak setuju. Gitu kan? Nah, biarin aja. Biarin aja. Bebas. Yang penting kita positif. Yang penting berpikir Berpikir positif. positif. Dari pembicaraan ini ambil positifnya, apa sih pesan yang saya sampaikan di sini gitu. Iya, betul. Dapat enggak? Kalau saya kasih tahu nih pesannya ini, oh berarti ibaratnya pengen makan langsung jadi. Benar ya? Kayak makan cabai. Nggak mau apa bikin makanannya, nggak mau masak nasinya Prosesnya dulu. gitu. Kalau saya kasih tahu langsung pesannya jadi nggak mau masak, pengen langsung makan kayak seperti pesan di restoran. Tapi ya harus pakai duit tentu. Nah, harus pakai duit. Nah, gitu. Bujuk-bujuk makan, datang makan, enggak. Makanya lebih baik tuh masak sendiri, mandiri. Makanya intinya gini, dari yang ditanyakan tadi tahu dari mana, itu hasil olahan saya sendiri, hasil pemikiran saya sendiri gitu. Nah, terus katanya Satrio Piningit sudah ada, emang sudah ada dari zaman
sebelum dunia ada. Sudah ada, siapa bilang belum ada gitu ya. Iya. Saya juga udah bilang ini itu sifat, kalau di manusianya itu sifatnya, kalau di manusianya gitu. Tapi kan Sadriogen ini bekerjanya di alam gaib. Juruput kopi tisit menora manteng. Kopi disit apa mas? Kopi disit mas? Ngopi dulu, kopi dulu. Biar pemikirannya tidak matang gitu kan mas. Oh iya, Biar hebring. Slow. jadi begitu pemirsa. Inti pembicaraan ini hanya ingin mengingatkan kalau saya tuh ibaratnya hasil pemikiran saya aja yang kemarin, itu mau dipercaya mau enggak ya nggak apa-apa, itu kan hak Anda sendiri. Iya, gitu. Balik lagi ke Saya tidak memaksa, hanya sekedar ingin ngasih gambaran bahwa kejadian bencana di sana itu salah satu bukti kita sedang dijajah oleh mereka. Gitu. Itu sih. Gitu. Nah, tandanya ya seperti itu, pemberitaan tentang bencana di sana. Nah, itu ibaratnya bukti-buktinya. Iya, banjir bandang. Bandang, angin, terus seperti badai pasir ada di sana gitu. Nah, ibarat seperti itu. Jadi ya alam. Mungkin saya salah mas nyampeinnya gitu ya, bahwa itu kita sedang dijajah. Mungkin saya salah, tapi saya hanya ingin menyampaikan saja untuk yang ibaratnya bisa bisa diambil positifnya dari sini gitu, dari video-video saya kemarin, bisa ngambil positifnya, bisa mempelajarinya, insya Allah. Intinya jaga budaya kita, budaya Nusantara, jangan terlalu banyak makan produk luar, gitu kan. Bukan produk luar, tetap makanan ya. Kenapa saya produk luar? Karena bukan hanya baju, makanan atau apa, agama juga mereka jual, makanya saya sebut produk. Mereka juga agama itu dijual, makanya saya bilang produk, gitu kan? Ya. Berarti jangan mudah terprovokasi, jaga hati, jaga emosi, kontrol. Dari Positif, berpikir positif. Di zaman ini kita harus berpikir positif karena ini sedang memasuki masa fitnah lah, agar kita tuh mudah diadu domba. Jadi harus selalu berpikir positif, kuncinya berpikir positif, menerima dengan ikhlas. Sahabat menjadi Ya, sekian pembahasan kali ini bersama saya Mangin. saya Manan. masih Mas Kante. Di acara Ngaca bro jelema anu lalieun. Wassalam.